Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardin Jawareri Fauzan, dengan nama mahir 011 dari Ilmu Kelautan Universitas Pajajaran. Jadi pada kesempatan kali ini saya bakal menjelaskan tentang metode numerik persamaan diferensial. Apa itu persamaan diferensial? Jadi persamaan diferensial atau differential equation adalah persamaan yang memuat satu atau lebih variabel tak bebas beserta turunannya terhadap variabel-variabel bebas. Nah, persamaan diferensial ini dikatakan linear. Persamaan diferensial tersebut mempunyai peubah tak bebas maupun turunannya yang bersifat linear. Jenis-jenis persamaan diferensial dibagi menjadi dua, yaitu ordinary differential equation atau persamaan diferensial biasa, dan partial differential equation atau persamaan diferensial parsial. Jadi ODI ini atau ordinary differential equation ini merupakan suatu persamaan diferensial yang hanya mempunyai satu variabel bebas. Jika y, x merupakan suatu fungsi satu variabel, maka x ini dinamakan variabel bebas dan y-nya dinamakan variabel tak bebas. Nah, kalau partial differential equation atau PDE ini merupakan suatu persamaan diferensial yang mempunyai dua atau lebih variabel bebas. Oke, jadi solusi untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini dibagi menjadi dua, yaitu ada metode Euler dan metode Rensch-Kutta. Jadi metode Euler ini merupakan prosedur numerik orde pertama untuk menyelesaikan suatu persamaan diferensial biasa dengan nilai awal yang diberikan. Metode Euler ini merupakan metode paling dasar untuk integrasi numerik dari persamaan diferensial biasa. Untuk rumusnya yang pertama, untuk mencari T ini, yaitu rumusnya TK plus H. Selanjutnya untuk mencari nilai Y, yaitu YK plus HF, tanda kurung T kali Y. Untuk mencari nilai K, yaitu M dikurangi 1. Jadi M ini tuh merupakan iterasi. Nah, untuk mencari nilai H, yaitu rumusnya B min A per M. Untuk metode selanjutnya yaitu metode Runge-Kutta. Jadi metode Runge-Kutta ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial secara numerik atau pendekatan sehingga mendapatkan penyelesaian yang lebih signifikan. Nah, metode Runge-Kutta ini merupakan gabungan dari suatu kelas besar metode pendekatan satu langkah seperti metode Euler, Hahn, dan titik tengah. Metode ini mencapai keakuratan dari suatu pendekatan Taylor tanpa memerlukan turunan-turunan yang tingkat tinggi. Untuk rumus dari metode Runge-Kutta ini yaitu yang pertama Y0 sama dengan A, YI plus 1 sama dengan YI plus HF, tanda kurung T kali Y kali H, dengan K1 sama dengan F, X kali Y, untuk mencari K2 yaitu F, X plus setengah 1/2 H kali Y plus 1/2 KH. Untuk mencari K3, F, tanda kurung X plus 1/2 H kali Y plus 1/2 K2H. Dan untuk mencari nilai keempat, yaitu F XI plus H kali Y plus K kali H. Oke, sekarang kita langsung ke contoh soal. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Ini merupakan contoh soal dari metode Euler. Misalnya, diketahui suatu fungsi sebagai berikut. dy kali t per dt dengan min t dikali yt. Nah, di mana yt ini merupakan ukuran sel atau unit, dan t ini adalah hari atau waktu. Dengan metode Euler, tentukan ukuran sel pada waktu hari kedua dengan kondisi awal, yaitu hari pertama t sama dengan 0 adalah y0 sama dengan 10 unit. Dan menggunakan iterasi 3, 5, dan iterasi 10. Oke, sekarang penyelesaian yang pertama, yaitu iterasi 3. Cara pertama, kita tentukan nilai M. Jadi, M ini merupakan iterasi. Selanjutnya, K.
K di sini didapat yaitu 0,1,2. Kenapa bisa seperti ini? Dikarenakan rumus K ini yaitu M dikurangi 1. Jadi M-nya itu 3, dikurangi 1 jadi 2. Yaitu, jadi nilai K-nya itu adalah 0,1,2. Dan untuk mencari nilai H, rumusnya itu B min A per M. B ini, B-nya adalah 2, dikurang A-nya sama dengan 0 per M. Jadi M-nya itu adalah 3. Jadi didapat 2/3. Lalu, sebelum kita memasuki rumus dari metode Euler, kita mencari nilai T dulu. Jadi rumus T ini adalah T sama dengan TK plus H. Oke, langsung kita cari saja untuk nilai dari T0 sama dengan 0. Nah, untuk mencari nilai T1, sesuai dengan rumus dari untuk mencari T, yaitu T0 plus 1 sama dengan T0 plus H. 0 plus 1 sama dengan 1. Jadi T1 sama dengan T0 plus H. T1, T0-nya yaitu 0, H-nya itu 2/3. Jadi didapat T1-nya adalah 2/3. Nah, untuk mencari nilai T2, T1 plus 1 sama dengan T1 plus H. Jadi 1 plus 1 adalah 2. Jadi T2 sama dengan T1 plus H. T2 sama dengan T1 adalah 2/3, H-nya adalah 2/3. Jadi nilai T2 didapat 4/3. Nah, untuk mencari nilai T3, yaitu T2 plus 1 sama dengan T2 plus H. Jadi, T2 plus 1, 3 sama dengan T2 plus H. T3 sama dengan T2-nya yaitu 4/3, dan H-nya juga 2/3. Jadi didapat nilai T3 adalah 6/3. Nah, setelah nilai T sudah diketahui, kita langsung bisa masukin rumus dari mencari Y, yaitu Y sama dengan Y plus HF tanda kurung T dikali Y. Nah, untuk iterasi pertama, yaitu untuk K sama dengan 0. Jadi kita masukkan rumus Y, yaitu Y 0 plus 1 sama dengan Y 0 plus HF tanda kurung min T0 dikali Y0. Kenapa di sini min? Dikarenakan sesuai dengan soal di sini fungsi dy kali t per dt sama dengan min t dikali yt. Oke. Setelah itu kita masukkan masing-masing nilainya. Jadi y0 sama dengan 10 plus hf sama dengan 2/3. Min t0 adalah 0 dan y0 adalah 10. Jadi didapat nilai y1 sama dengan 10. Untuk iterasi kedua, untuk K1, jadi Y1 plus 1 sama dengan Y1 plus HF dikali min T1 dikali Y1. Jadi Y1 plus 1 adalah Y2. Y1-nya kita masukkan, yaitu nilainya adalah 10, plus HF sama dengan 2/3 dikali min T1, tadi min T1 didapat hasilnya itu 2/3, dikali Y1 10. Jadi dapat nilai Y2-nya adalah 5,56. Nah, untuk iterasi ketiga, yaitu untuk K2, Y2 plus 1 sama dengan Y2 plus HF dikali min T2 dikali Y2. Kita masukkan Y2 plus 1 adalah Y3, Y2-nya yaitu nilainya 5,56 plus HF 2/3 min T2, tadi dapat T2-nya itu adalah 4/3. Kita masukkan berarti 4/3 dikali Y2. Jadi Y2-nya 5,56. Nah, didapat nilai Y3 adalah 0,62. Nah, ini untuk iterasi ketiga. Untuk iterasi kelima, itu sama saja caranya dengan iterasi ketiga, yaitu kita menentukan nilai M. Jadi M adalah iterasi sama dengan 5, lalu kita mencari nilai K. K ini kenapa bisa seperti ini? Dikarenakan tadi rumus K ini adalah M kurang 1, jadi 5 dikurangi 1 adalah 4. Nah, lalu kita mencari nilai H, sama seperti tadi, didapat 2/5. Setelah itu kita mencari nilai T, jadi karena ini mencari iterasi kelima, jadi kita mencari nilai T 5 kali, yaitu ada T0, T1, T2, T3, T4, dan T5. T1-nya didapat 2/5, T2-nya didapat 4/5, untuk T3-nya didapat 6/5, T4-nya 6/5, dan T5-nya yaitu 10/5.
Setelah itu kita masukkan ke rumus Y tadi. Untuk Y1, untuk iterasi ke-1 didapat Y1-nya 10, untuk iterasi kedua, Y2-nya didapat 8,40. Untuk iterasi ketiga, Y3-nya didapat 5,71. Untuk iterasi keempat, Y4-nya didapat 2,97. Dan untuk iterasi kelima, Y5-nya didapat 1,07. Nah, dan lalu kita mencari iterasi ke-10. Jadi M-nya adalah 10, K-nya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sama seperti iterasi ketiga dan iterasi kelima, jadi nilai K ini adalah rumusnya M kurangi 1. Berarti kalau di iterasi ke-10, 10 dikurangi 1 yaitu 9. Lalu kita mencari nilai H, B min A per M, B-nya 2, A-nya 0, M-nya ada 10, jadi dapat nilai H-nya 2 per 10. Lalu kita mencari nilai T, yaitu T1-nya 2 per 10, T2-nya 4 per 10, T3-nya 6 per 10, T4-nya 8 per 10, T5-nya didapat 10 per 10, T6-nya 12 per 10, T7-nya 14 per 10, T8-nya 16 per 10, T9 18 per 10, dan T10 yaitu 20 per 10. Lalu kita mencari iterasi pertama. Nah, iterasi pertama didapat Y1-nya adalah 10. Untuk iterasi kedua didapat Y2-nya adalah 9,6. Untuk iterasi ketiga, Y3-nya nilainya yaitu 8,83. Untuk iterasi keempat, nilai Y4-nya adalah 7,77. Untuk iterasi kelima, nilai Y5-nya adalah 6,53. Untuk iterasi ke-6, nilai Y6-nya adalah 5,22. Untuk iterasi ke-7 didapat Y7-nya adalah 3,97. Untuk iterasi ke-8 didapat Y8-nya adalah 2,86. Untuk iterasi ke-9 didapat Y9-nya adalah 1,94. Dan untuk iterasi ke-10 nilai dari Y10-nya adalah 1,24. Nah, setelah itu didapatkan hasil akhir, yaitu jadi di hari kedua dengan 3 iterasi didapatkan nilainya adalah 0,62 unit sel. Lalu di hari kedua dengan 5 iterasi didapatkan nilainya adalah 1,07 unit sel. Dan yang terakhir di hari kedua dengan 10 iterasi didapatkan nilainya adalah 1,24 unit sel. Nah, itu saja tutorial dari penyelesaian contoh soal yang tadi. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.